Selamat tahun baru anak-anak. Kita ketemu lagi di minggu pertama di tahun 2022. Semoga di tahun yang baru ini semangat kita menjadi baru. Semangat baru dalam belajar sekolah minggu, semangat baru dalam membaca Alkitab, semangat baru dalam belajar di sekolah, semangat baru untuk rajin berdoa, dan semangat baru untuk melakukan banyak hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Semua menjadi baru. Semangat, semangat, dan semangat. Oke, hari ini kita mulai akan belajar dari buku yang baru, ya, buku baru kita. Buku yang baru kita ini dari pelajaran pertama, ya, pelajaran pertama. Dan judul dari pelajaran pertama dari buku yang baru ini, judul utamanya adalah Murid Kristus menyangkal dirinya. Murid Kristus menyangkal dirinya. Siapakah yang menjadi murid Kristus? Kita semuanya, ya, anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus Kristus. Oke, judul pelajaran satunya yang akan kita bahas hari ini adalah Aku siap menyangkal diri. Aku siap menyangkal diri. Bahan Alkitabnya diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Dan ayat hafalannya dari Matius 16 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama, ya. Matius 16 ayat 24. Buka Alkitab kalian. Oke? 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ulangi sekali lagi, ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yuk kita berdoa dulu, ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kami nikmati selama tahun 2021. Terima kasih, dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan hari ini, minggu pertama dalam tahun ini, tahun 2022, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam tahun yang baru ini kami boleh menjadi lebih baik, boleh menjadi lebih setia kepada Tuhan, setia menaati perintah Tuhan. Pagi ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Engkau akan menolong kami untuk kami bisa memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan semuanya, supaya anak-anak kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyangkal diri menurut Mbah Google, ya, artinya adalah membantah atau menyatakan tidak. Jadi, dalam konteks pelajaran ini, menyangkal diri berarti dengan tegas menyatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ulangi, ya. Jadi menurut konteks pelajaran ini, menyangkal diri artinya menyatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pelajaran pertama ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, topik pertama adalah Yesus menyangkal diri. Topik yang kedua adalah Petrus menyangkal diri.
Dan topik yang ketiga adalah aku siap menyangkal diri. Ya, ada 3 yang menyangkal diri ya. Yesus, Petrus, dan aku siap menyangkal diri. Kita akan bahas ketiga topik itu satu persatu. Topik yang pertama, Yesus menyangkal diri. Perhatikan Matius 16 ayat yang ke-21. Dalam ayat tersebut, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk melaksanakan dan menaati kehendak Allah Bapa. Inilah yang akan dialami Yesus selama ia berada di Yerusalem. Yesus menjelaskan bahwa ia akan mengalami dan menanggung banyak penderitaan. Yang kedua, Yesus akan dibenci oleh banyak orang. Yang ketiga, Yesus akan disiksa. Dan keempat, Yesus akan dibunuh. Dan yang kelima, Yesus juga menjelaskan bahwa Yesus pada hari ketiga akan dibangkitkan dari kematian. Ya, jadi Yesus menjelaskan tentang penderitaannya, tentang kematiannya, namun juga Yesus menjelaskan bahwa ia setelah itu akan dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Bagi Yesus, kehendak Allah adalah segalanya. Dia harus mengutamakan apa yang dikehendaki Bapanya yang di surga. Itulah yang menjadi fokus kehidupan Yesus, yaitu melaksanakan kehendak Allah Bapa. Yesus harus menyangkal dirinya. Yesus meninggalkan kepentingan dirinya sendiri. Ia rela menjalani penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu topik yang pertama, Yesus menyangkal diri. Dan topik yang kedua, yaitu Petrus menyangkal diri. Perhatikan Matius 16 ayat 22. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Petrus sepertinya protes terhadap apa yang diberitahukan Yesus. Petrus menegur Yesus supaya Yesus tidak menjelaskan penderitaannya itu. Kenapa ya? Rupanya Petrus tidak ingin Yesus mengalami penderitaan bahkan sampai mati. Dan rupanya hal itu dilakukan Petrus supaya dia dan murid-murid Yesus lainnya tidak ikut mengalami penderitaan seperti yang dialami Yesus. Ada unsur lain ya, menegur Yesus supaya tidak menjelaskan penderitaannya karena ada unsur kepentingan bagi dirinya sendiri. Dalam Matius 16 ayat 23, Petrus dipakai iblis sebagai alat untuk merusak dan menggagalkan rencana Allah. Petrus hanya memikirkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kenyamanan dirinya sendiri. Kepentingan dan kenyamanan manusiawi, secara manusia. Petrus menyangkal diri karena tidak mau menerima apa yang sudah Allah Bapa tetapkan bagi Yesus, yaitu tentang penderitaannya. Penderitaan Yesus. Dan dalam peristiwa sebelumnya, Petrus juga pernah menyangkal bahwa ia bukan murid Yesus. Ia tidak mengakui kalau ia adalah murid Yesus. Ia berkata tidak mengenal Yesus.
Itu topik yang kedua. Dan sekarang topik yang ketiga. Aku siap menyangkal diri. Siapakah yang dimaksud dengan aku? Aku adalah murid-murid Yesus, termasuk kita, orang-orang Kristen yang hidup pada masa kini, pada masa sekarang. Ketika kita memutuskan masuk ke dalam suatu komunitas atau suatu kelompok, ada syarat-syarat yang harus kita patuhi. Demikian juga ketika kita memutuskan mau dipilih Yesus menjadi anak-anaknya, pasti ada syarat-syarat yang harus kita taati juga, yang harus kita penuhi juga. Coba buka Alkitab kalian dalam Matius 16 ayat 24, yaitu ayat hafalan hari ini. Apa bunyinya? Yuk baca sekali lagi ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Untuk menjadi anak-anak Yesus, kita berarti harus menyangkal diri. Artinya, kita harus dengan tegas mengatakan tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus tegas mengatakan tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah menyangkal diri. Dan untuk menjadi anak-anak Yesus, kita harus memikul salib. Memikul salib. Artinya, kita harus rela menjalani hidup meski kita harus menderita. Kita harus rela diejek karena kita menjadi orang Kristen. Kita mungkin dikucilkan, kita dihina, dan kita harus rela kehilangan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Kita harus rela nggak ikut main bersama teman pada hari Minggu. Karena pada hari Minggu kita harus sekolah minggu, harus beribadah di gereja. Jadi kita harus rela tidak ikut bermain teman-teman, atau kita harus menolak ajakan teman-teman pada hari Minggu. Harus rela itu kita ya. Dan kita juga harus rela nggak ikut-ikutan teman ketika diajak oleh teman membuka-buka video-video, gambar-gambar yang tidak baik. Gambar-gambar porno, gambar-gambar yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jelas ya? Jadi memikul salib, itulah memikul salib. Kita harus rela mengalami hal-hal seperti itu, melakukan hal-hal seperti itu. Anak-anak, melalui pelajaran ini, Tuhan ingin, dan Bu Ii juga ingin, supaya kalian dan kita semua ini yang sudah menjadi anak-anak Yesus, untuk rela menyangkal diri dan memikul salib, dan kemudian kita bisa mengikut Yesus apapun yang terjadi. Jelas ya? Jadi kita harus menyangkal diri dan memikul salib supaya kita bisa mengikut Yesus, menjadi anak-anak Yesus, anak-anak kesayangan Yesus. Amin. Tugas pelajaran ini tidak banyak. Mungkin kalian anak-anak masih ada yang masih berlibur di luar kota dan kalian belum mendapatkan buku yang baru dan tidak bisa membawa buku yang baru. Jadi nanti tugasnya akan Bu Ii foto saja ya di dalam grup. Nanti kalian harus mengerjakan. Tugasnya diambil dari halaman 3 bagian tengah ya. Nanti kalian tinggal mencocokkan antara yang kiri dan yang kanan. Seperti itu ya. Segera kerjakan dan kirim tugas itu
ke grup sekolah minggu kita ini. Semangat anak-anak, ayo kerjakan supaya iman kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam tahun yang baru ini. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, semangat baru.